Yang pertama akan saya sampaikan. Untuk anggota kelompok kami ada Cahyo Hestiawati, saya sendiri Etira Hayunisih, yang ketiga Grahita Sukma Dewi, yang keempat Hani Hasmawati, dan yang kelima Dinda Berarsia. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini izinkan saya untuk memaparkan dua siswa unik yang saya temukan di tempat TPL saya, yaitu SMK Negeri 1 Duku Turi. Untuk yang pertama, sama dengan teman-teman yang lain, karena dari guru BK-nya sendiri sudah membatasi di awal tidak boleh menyebutkan identitas, jadi kami sepakat berlima untuk tidak menyebutkan identitas di sini. Untuk siswa yang pertama dengan inisial AAF, dia kelas 10 TJKT 1 dengan usia 16 tahun, dengan kondisi keluarga yang utuh. Dia bertempat tinggal di Desa Kuku RT 2 RW 2 Kecamatan Duku Turi Kabupaten Kendal. Dia tinggal di rumah bersama orang tuanya. Nah, keunikan siswa di sini atau keunikan si AAF ini, dia merupakan siswa yang rajin, meskipun pada saat wawancara dengan salah satu temannya, si AAF ini untuk kemampuan kognitifnya dia rata-rata, jadi bukan termasuk siswa yang pandai. Kemudian keunikannya sendiri, kenapa disebut unik dengan temannya? Karena biasanya nih kalau siswa SMK, ya nggak SMK aja sih, maksudnya keseluruhan siswa gitu ya, biasanya kalau dikasih tugas, dikasih PR, dia akan lebih senang. Dia akan menunda pekerjaannya, akan dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga dikerjakan besoknya di kelas pada waktu paginya gitu ya biasanya. Si AAF ini dia ketika diberikan tugas, diberikan PR, dia lebih sering langsung mengerjakan tugasnya. Nah, itu kenapa teman-temannya menyebut si AAF ini unik. Untuk yang selanjutnya, si AAF ini dia juga termasuk siswa yang jarang untuk jajan di kantin. Dia lebih memilih untuk berpuasa. Padahal waktu saya menanyakan kondisi ekonominya kepada temannya, mewawancarai salah satu temannya, dia termasuk anak dengan keluarga yang ekonominya cukup. Jadi bukan termasuk dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian untuk perkembangannya sendiri, si AAF ini dia untuk perkembangan fisiknya dia merupakan siswa yang sama rata dengan temannya. Dilihat dari tinggi badannya, dia 156 dengan berat badannya 45 kg. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya tadi sudah disampaikan di awal, si AAF ini dia termasuk siswa atau peserta didik dengan kemampuan kognitif yang tengah rata-rata, jadi tidak terlalu pandai tapi juga tidak terlalu di bawah. Kemudian untuk perkembangan psikososialnya, dia termasuk siswa yang akrab dan mudah bergaul dengan temannya. Sempat saya tanyakan juga kepada salah satu teman yang saya wawancarai, kenapa sih kok dia tidak mau jajan di kantin dan lebih memilih untuk berpuasa? Apakah dia termasuk siswa atau peserta didik yang mungkin susah untuk bergaul dengan teman, pendiam, minder, atau dan seterusnya? Tapi ternyata temannya mengatakan tidak. Jadi dia ya seperti siswa atau peserta didik normal pada umumnya. Kemudian untuk perkembangan moral emosionalnya, di kelas terlihat perkembangan moral emosionalnya dia cukup baik, ditunjukkan dengan kesopanannya, sikapnya terhadap guru, karena waktu itu kami yang masuk karena kebetulan gurunya ada tugas kemudian menitipkan tugas kepada kami. Di situ dia menunjukkan sikap yang baik. Kemudian untuk motivasi belajarnya bisa dilihat dari cerita tadi, dia memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Dilihat dari dia yang langsung mengerjakan tugas setelah dikasih PR. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan,
dengan melakukan pendekatan personal dengan siswa ya, dan terus memotivasi untuk melanjutkan hal-hal yang positif tersebut. Jangan sampai hal-hal positif tersebut, karena mungkin kebiasaan-kebiasaan tersebut kan termasuk minoritas ya untuk siswa di usia SMA SMK ini. Jangan sampai kebiasaan ini tergerus, malah dia ikut-ikutan teman yang lain gitu. Kemudian karena tadi dia juga membiasakan diri untuk berpuasa, biasanya kan kalau berpuasa ada beberapa orang yang mungkin juga kalau belum terbiasa kan mengganggu kegiatan pembelajarannya, proses pembelajarannya, mungkin lebih susah untuk menangkap pembelajaran. Nah, sebisa mungkin tetap menjalankan hal tersebut, namun tidak mengganggu dia dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk siswa yang kedua, kalau tadi memang kami atau saya pribadi sudah masuk ke kelasnya, kalau ini kebetulan memperoleh informasinya dari guru BK. Jadi dari guru BK belum memberikan informasi yang mana anaknya, hanya memberikan inisial dan kelasnya. Dia merupakan siswa di kelas 12 TKJ 3 dengan usia 18 tahun, kondisi keluarganya utuh, yang beralamat atau bertempat tinggal di Warna, dan tinggal di rumah bersama orang tuanya. Nah, keunikan si peserta didik dia ini, dia merupakan anak yang pendiam, tapi ternyata diamnya dia itu ada sebabnya. Jadi dia diam di dalam kelas, ternyata dia merasakan ketidaknyamanan di kelas, karena sebenarnya sekolah yang saat ini dia tempati untuk menuntut ilmu itu bukan merupakan sekolah tujuan dia. Jadi sebenarnya dia berkeinginan untuk mondok gitu. Nah, di kelas sendiri dia juga kurang hubungan sosialnya dengan teman sekelasnya itu juga kurang. Jadi teman sekelasnya itu kurang merangkul istilahnya. Jadi dia mungkin bisa dikatakan korban bullying di kelas. Nah, untuk perkembangannya sendiri, untuk fisiknya, karena ini kami belum mengetahui siswanya yang mana, tapi setelah dilihat rata-rata peserta didik di SMK Negeri 1 Duku Turi itu memiliki kondisi fisik yang menurut kami normal, jadi rata-rata pada umumnya gitu ya. Jadi kami juga menyimpulkan bahwa si siswa Y atau peserta didik Y ini juga memiliki perkembangan fisik yang normal sesuai anak pada usianya. Kemudian untuk perkembangan kognitifnya sendiri di kelas tersebut, karena dia merasa kurang nyaman, jadi dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan untuk perkembangan psikososialnya tadi juga sudah disebutkan di awal bahwa dia memiliki hubungan sosial dengan temannya kurang baik. Kemudian untuk perkembangan moral emosionalnya, dia kurang merasakan kenyamanan di dalam kelas ya. Jadi dengan teman-teman sekelasnya, karena dia terbiasa dikucilkan, dibully dan diremehkan, jadi itu mempengaruhi dia dalam bersikap di dalam kelas. Kemudian untuk motivasi belajarnya sendiri, dia juga memiliki motivasi belajar yang kurang, karena memang sekolah tersebut bukan sekolah tujuannya di awal. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan ini sebetulnya dari guru BK-nya sendiri. Jadi dari guru BK-nya sudah berkonsultasi dengan wali muridnya. Jadi menanyakan, mendiskusikan apa yang ia rasakan di dalam kelas selama proses pembelajaran, dan pada akhirnya setelah berdiskusi antara wali murid, pihak BK dan pihak sekolahan menyepakati untuk siswa tersebut pindah kelas. Dan berdasarkan narasumber juga dalam hal ini adalah guru BK, si siswa ini dia bisa lebih berkembang, lebih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas yang baru, pindah jurusan, karena kondisi kelasnya juga mendukung. Jadi
di kelas ini dia lebih diterima oleh